Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Odi. Nah, kali ini kakak ada satu cerita yang menarik untuk dibacakan ke adik-adik semua. Nah, adik-adik pasti suka kan mendengarkan cerita? Kalau begitu, tanpa menunggu lama-lama, langsung kita lihat yuk ceritanya. Ya, jadi cerita yang ingin kakak bacakan kali ini judulnya adalah Monster dan Biskuit Ajaib. Cerita ini dibuat oleh Tria Dwipe dan disunting oleh Eka Yenukman, Eorji, dan Rikma Masian Sihombing. Nah, adik-adik pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk, kita baca sama-sama yuk. Pada suatu pagi, ada seorang gadis bernama Rara yang sedang asyik membaca buku kesayangannya di kamar. Tiba-tiba, wah, akan aku habiskan semua biskuit ajaib yang ada di hutan ini. Shh, siapa yang melewati pintu kamar Rara sambil melahap biskuit kesukaan Rara itu ya? Rara harus mengambil biskuit dari tangan monster itu. Maka dari itu, Rara memasuki hutan fantasi. Hah? Kemana monster pergi? Ternyata monster itu berjalan ke arah rawa. Jangan sampai Rara jatuh ke dalam rawa. Di depan sana, monster mendaki bukit pom-pom yang dikelilingi danau lava. Wah, semak pom-pom di atas bukit ini sangat lembut. Namun, Rara harus terus mengejar monster yang sudah jauh di seberang. Aha, akhirnya Rara pun menggunakan semak pom-pom tadi untuk menyeberangi danau lava. Sesampainya di seberang, Rara menemukan sebuah gua. Rara harus bersembunyi di sana sambil menunggu saat yang tepat untuk mengambil biskuit dari monster itu. Lihat, sang monster tampak sibuk di depan menara batu. Wah, ternyata monster menaruh toples berisi biskuit ajaib di atas puncak menara batu. Bagaimana cara Rara mengambil biskuit itu ya? Akhirnya, untuk sampai ke atas, Rara pun menyusun batu di sekitarnya untuk menjadi tangga. Dan akhirnya, Rara sampai di puncak menara. Ketika Rara meraih toples biskuit, tiba-tiba, wah, Papa monster lapar. Ayo, beri Papa biskuit. Sambil menyuapkan biskuit, Rara pun mengingatkan Papa untuk tidak lagi meletakkan biskuit kesukaannya di atas lemari yang tinggi. Jangan makan biskuit banyak-banyak sebelum sarapan. Yuk, sarapan dulu. Mama memanggil. Di meja makan, Rara menceritakan petualangan kecilnya tadi kepada Mama. Selesai. Itu dong pastinya. Tapi adik-adik tahu tidak apa pesan yang bisa diambil dari cerita ini? Ada yang tahu? Ya, ada 2 pesan loh dari cerita ini yang bisa diambil. Pesan yang pertama adalah ketika adik-adik menginginkan suatu, maka adik-adik harus berusaha dengan baik dan benar terlebih dahulu untuk bisa mendapatkannya. Ya, contohnya seperti Rara tadi. Rara menginginkan biskuit ajaib yang diambil oleh monster. Maka, Rara berusaha untuk mengejar monster tersebut dan menggunakan barang-barang di sekitarnya untuk mencapai menara batu. Dan pada akhirnya, Rara berhasil kan mendapat kue kesukaannya. Maka dari itu adik-adik, ingat ya, ketika adik-adik menginginkan sesuatu, maka adik-adik harus berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Lalu pesan yang kedua adalah, jangan pernah lewatkan sarapan pagi. Kenapa sih kita harus sarapan pagi dengan menu yang sehat dan bergizi? Ya alasannya karena sarapan pagi dengan menu yang sehat dan bergizi itu dapat membuat tubuh kita menjadi lebih kuat dan sehat. Sehingga kita bisa terus bersemangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah,
Adik-adik pasti ingin kan memiliki badan yang sehat dan kuat setiap harinya. Maka dari itu, jangan lewatkan sarapan ya. Ingat, sarapannya jangan dengan snack atau kue, tapi harus dengan makanan yang sehat dan bergizi. Oke? Ya, cukup sekian dari kakak. Terima kasih atas perhatian adik semua dan jangan lupa untuk menantikan cerita-cerita seru berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Ya, sekali lagi saya mendapatkan pengalaman baru untuk selama magang di RWA. Ya, jadi kalau boleh jujur saya belum pernah sama sekali membacakan cerita untuk anak-anak. Jadi ini pengalaman perdana saya. Ya, meskipun merinding, jujur sekarang saya merinding, tapi seru sih, seru. Akhirnya dapat pengalaman baru untuk menceritakan cerita dengan anak-anak dan itu seru, seru sekali. Jadi terima kasih atas kesempatan dan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.